bagi saya dan saudara, supaya benar-benar kita mau merubah kehidupan kita. Kita mengingat kasih Allah, bagaimana kasih Allah yang nyata bagi dunia, bagi saya dan saudara, sehingga dia boleh mati untuk kita, ya saudara-saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka firman Tuhan. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Mulai ayat 13 sampai ayat 25 kita akan baca satu perikop. Tetapi kita baca bersama-sama saja di dalam Alkitab terjemahan baru. Karena di tangan saudara ada terjemahan lama, terjemahan baru. Kita baca saja di dalam Alkitab terjemahan baru. Saya minta tolong bagian operator boleh dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama apa yang sudah tertulis, terprogram itu saudara-saudara. Ada terprogram. Ya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan ayat kita, saudara-saudara, dari ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Nah, saudara-saudara, Lukas pasal 23 ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-56, ini merupakan suatu bagian krusial di dalam kitab Injil. Suatu bagian penting di dalam perjanjian baru yang mencatat serangkaian peristiwa bagaimana sengsara Yesus mulai dari persidangan di hadapan Pilatus sampai kepada penguburannya, saudara-saudara. Di ayat pertama sampai ayat yang ke-12, setelah sidang Sanhedrin, saudara-saudara, ya, oleh para mahkamah agama orang Yahudi pada waktu itu, dicatat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-54 sampai 71. Setelah selesai sidang itu, Yesus dibawa menghadap Pontius Pilatus sebagai pemimpin Romawi untuk diadili. Ada 4 tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. Coba kita baca ayat 2. Lukas 23 ayat yang kedua. Maka mulailah mereka itu sekalian menuduh dia serta berkata, "Adalah orang ini kami dapati menyesatkan bangsa kami." Pertama, Yesus dituduh menyesatkan bangsa. Dan menegahkan orang membayar uang upeti kepada Kaisar. Yesus dituduh melarang bayar pajak pada Kaisar. Serta mengatakan dirinya sendiri Kristus. Ketiga,
Yesus dituduh mengaku Kristus, seorang raja. dan mengaku seorang raja keempat. Ya. Karena Pilatus mengetahui, saudara-saudara, bahwa Yesus berasal dari Galilea, makanya Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes. Ya. Herodes adalah raja pada waktu itu, yang berasal dari Galilea, maka Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes. Ya. Dan kita tahu, saudara-saudara, dicatat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat yang ke-8, bahwa Herodes banyak kali mendengar tentang Yesus. Sehingga muncul satu kerinduan daripada Herodes untuk bertemu dengan Yesus. Untuk apa? Melihat mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Namun ketika Herodes bertemu dengan Yesus, dia mengajukan beberapa pertanyaan. Dia bertanya tentang tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh kaum Sanhedrin atau petinggi-petinggi Yahudi pada waktu itu. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Yesus, saudara-saudara. Kata firman Tuhan di ayat 9, Yesus hanya berdiam diri. Dia tidak memberi jawaban satupun. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, ayat 11, Herodes bersama dengan prajurit-prajuritnya pada waktu itu mulai menista Yesus. Mereka mulai mengolok-ngolok Yesus. Sebelum akhirnya Yesus dikirimkan kembali ke Pilatus, saudara. Yang menariknya, saudara-saudara, dari kisah ini, dalam Injil Lukas ini, saudara-saudara, di ayat 12 mencatat bahwa sebenarnya Pilatus dan Herodes ini, kata firman Tuhan, mereka itu bermusuhan, ya. Tetapi menjadi bersahabat karena Yesus, saudara-saudara. Ya. Makanya ada satu hal yang menarik bagi kita semua. Lewat pengorbanan Yesus, kita yang tadinya seteru sudah diperdamaikan, saudara-saudara. Pilatus mewakili orang kafir, Herodes mewakili orang Israel. Dipersatukan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Dan setelah Yesus kembali ke Pilatus, akhirnya di situ Pilatus berembuk bersama dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Akhirnya Pilatus berkata, Yesus ini tidak bersalah. Ayat pokok yang sudah kita baca tadi. Ya, tidak ada satupun kesalahan yang aku jumpai dalam orang ini. Dan ayat 16 firman Tuhan berkata, Pilatus memilih untuk apa? Mencambuk Yesus, kemudian dibebaskan. Namun apa kata firman Tuhan? Kerumunan orang banyak yang dihasut oleh petinggi-petinggi agama pada waktu itu. Mereka terus berteriak meminta Yesus untuk dihukum mati, bahkan disalibkan, saudara-saudara. Ya. Sebenarnya dalam tradisi pada waktu itu, ada satu perjanjian antara orang Romawi dan orang Yahudi. Apabila ada hari raya besar orang Yahudi, saudara-saudara, ya, orang Romawi harus membebaskan seorang narapidana Yahudi pada hari raya itu. Makanya sampai sekarang kita masih adopsi itu. Namanya apa, saudara-saudara? Amnesti, saudara-saudara, ya. Kalau setiap 17 Agustus biasa kan ada amnesti, ya. Biasanya orang-orang yang diamnesti ini bukan orang-orang dosa berat. Toh, mereka cuma dosa-dosa yang ringan atau kesalahan-kesalahan yang ringan, makanya menerima amnesti, ya. Dan pada waktu itu Pilatus menawarkan kepada banyak orang untuk membebaskan Yesus, ya. Untuk memberikan amnesti kepada Yesus karena tidak didapati kesalahan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Justru pada waktu itu rakyat meminta membebaskan seorang pemberontak, seorang pembunuh. Coba kita baca ayatnya yang ke-17 dan 18. Ayat 17 terjemahan lama. Ya. Karena pada hari raya itu wajiblah Pilatus melepaskan seorang terpenjara bagi mereka itu. 18. Tetapi berteriaklah mereka itu ramai-ramai sama sekali, katanya, lenyapkanlah orang ini, lepaskan Barabas 19. bagi kami. Maka Barabas itu seorang yang dipenjarakan sebab kedurhakaannya di dalam negeri dan sebab bunuhan. Iya, saudara-saudara, ya. Pilatus menawarkan untuk membebaskan Yesus yang tidak bersalah. Tetapi justru orang banyak memilih Barabas, seorang pemberontak, seorang pembunuh, kata terjemahan lama, seorang yang durhaka. Ya. Akhirnya saudara-saudara, keputusan akhirnya apa? Pilatus menyerah.
atas tekanan daripada massa dan akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dicatat di dalam ayat 23 sampai 25. Ya. Dari kisah ini, saudara-saudara, dari kisah yang sudah kita dengar, dari kisah yang sudah kita baca, seakan-akan begitu tidak adilnya apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Ya. Tidak adil apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang banyak pada waktu itu. Tetapi justru dalam pandangan ilahi, saudara-saudara, disitulah kasih Allah dinyatakan paling jelas dan paling nyata, saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 32, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya bagi saya dan saudara. Allah bisa memilih pada waktu itu. Ya. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa Tuhan Yesus katakan? Aku bisa memanggil 12 legion malaikat untuk turun. Dia Allah, saudara-saudara. Dia berkuasa. Dia punya otoritas. Ya. Tetapi Yesus memilih taat pada waktu itu, saudara-saudara. Ya. Dia menyerahkan dirinya, kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10, dengan sukarela. Ya. Makanya saudara-saudara, di sini kita lihat dengan jelas bagaimana kasih Allah itu dinyatakan paling jelas. Ya. Sehingga salib itu menjadi pusat karya kasih Allah yang nyata. Ia menebus hidup saya dan saudara, yang dimana kehidupan kita, dosa sudah berakar di dalam hati, saudara-saudara. Dan kita tahu kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Ya. Ada kisah menarik, cerita tentang Barabas, sang pemberontak, sang penjahat, sang pembunuh. Ya, ada satu rahasia yang luar biasa tentang Yesus dan Barabas, saudara-saudara. Kenapa Barabas terpilih untuk dilepaskan menggantikan Yesus yang sebenarnya tidak bersalah? Ya. Kenapa bukan tahanan yang lain yang mungkin pelanggarannya kecil, bukan seorang pemberontak, bukan seorang pembunuh? Ya. Mengapa yang dilepaskan harus seorang pembunuh, harus seorang durhaka? Dan mengapa namanya Barabas, saudara-saudara? Kenapa namanya bukan Salomo? Ya, kenapa namanya bukan Jeniar? Kenapa namanya harus Barabas? Apakah penjahat saat itu cuma Barabas? Ada begitu banyak, saudara-saudara. Ya. Ternyata, saudara-saudara, ada rancangan ilahi dengan terpilihnya Barabas dibebaskan. Nama Barabas itu bahasa Aram. Kalau bahasa Yunani, Barabas B-nya 2, saudara-saudara. Ada 3, B pertama dan yang Bas itu B2, saudara-saudara. Ya. Barabas itu berasal dari kata Aram, bahasa Aram. Bar artinya anak laki-laki. Aba artinya bapak atau ayah, saudara-saudara. Jadi secara harafiah, Barabas artinya anak bapa atau putra sang bapa, saudara-saudara. Ya. Dan pada hari itu, dari kisah Yesus di hadapan Pilatus, umat manusia diperhadapkan kepada 2 anak bapa sekaligus. Ya. Di satu sisi ada Yesus Barabas, namanya Yesus, saudara. Setelah saya selidik, namanya Yesus Barabas. Ya. Anak bapa versi dunia. Dia menawarkan revolusi dengan pedang. Dia menawarkan pembebasan fisik. Dia membawa semangat pemberontakan melawan penjajah Romawi. Itu Yesus Barabas, saudara. Tetapi di sisi lain ada Yesus Kristus, anak Bapa yang sesungguhnya. Dia menawarkan revolusi, dia menawarkan perubahan yang lebih dalam, yaitu revolusi hati, saudara-saudara. Ya, melalui kasih, melalui pengampunan, dan melalui kematian atas ego manusia, saudara-saudara. Tetapi apa yang dipilih orang banyak pada waktu itu? Siapa yang dipilih orang banyak? Yesus Barabas, saudara. Peristiwa ini, saudara-saudara, ini bukan hanya sejarah,
tetapi cerminan saya dan saudara yang sesungguhnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-14, Rasul Petrus mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Coba kita baca firman Tuhan. Kisah 3, 14. Kisah 3 ayat yang ke-14. Tetapi kamu ini menyangkali orang yang kudus. Iya, apa yang Petrus bilang? Kamu menolak yang kudus, menyangkali yang kudus. Dan benar itu. Kamu menolak yang benar itu. Serta memintakan seorang pembunuh dilepaskan sebagai suatu karunia kepadamu. Bayangkan saudara-saudara. Orang Israel lebih memilih pembunuh untuk dibebaskan daripada Yesus Kristus yang tidak bersalah. Karena memang inilah kita manusia. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19, apa yang firman Tuhan katakan? Terang sudah datang. Tapi apa? Gelap yang lebih disukai oleh kita. Ya. Barabas anak bapa itu adalah cerminan kita sebagai manusia berdosa. Saudara-saudara. Sang pembunuh, sang penghasut, pemberontak, penjahat. Makanya ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, bukan dia datang kepada orang benar, tapi dia datang mencari orang yang berdosa. Saudara-saudara. Ya. Seharusnya Barabaslah yang menerima hukuman penyalipan, tetapi Yesus menggantikan dia. Ya. Kamu adalah Barabas, saya Barabas, kita semua di sini adalah Barabas, saudara-saudara. Kalau bukan karena dia yang berkorban, kita yang menerima itu semua. Ya, saudara-saudara. Kalau Yesus tidak menggantikan kita, sudah pasti kita akan dihukum mati karena dosa. Tahukah kita, saudara-saudara? Seharusnya kita yang menerima cawan murka Allah itu. Saya tadi malam bertukar pikiran dengan hamba-hamba Tuhan. Ada Christian di situ, ada Anto, siapa lagi? Ada Jeki. Saya tanya ke mereka, menurut kalian kenapa Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia sampai menangis, bahkan dia sampai berpeluh mengeluarkan peluh darah. Tidak ada dicatat di dalam firman Tuhan seorang yang ketakutan sampai mengeluarkan peluh darah. Tidak ada. Tidak ada orang di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada seorang yang mau dihukum mati, kemudian dia berpeluh darah. Kalau kita cuma melihat penyalipan Yesus sepintas lalu saja, saudara-saudara. Petrus lebih berat dari itu. Saudara tahu Petrus disalib dengan cara apa? Disalib dengan kepala di bawah. Saudara tahu Andreas mati dengan cara apa? Andreas disalib sambil dikuliti. Ya, saudara-saudara. Saudara tahu Rasul Markus mati dengan cara apa? Dia ditarik dengan kuda di atas jalanan yang berbatu. Saudara-saudara. Kalau kita cuma melihat penyalipan Yesus sepintas lalu saja, penjahat di kiri kanan pun disalibkan sama seperti Yesus. Tapi tahukah saudara, yang membuat Yesus berpeluh darah bukan karena ketakutan dia mau mati, tapi karena apa? Dia harus mengambil cawan murka Allah. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cawan murka Allah itu. Ya. Saudara tidak akan mampu meminum cawan murka Allah itu. Saudara. Kita lihat apa yang terjadi di akhir zaman, pencurian 7 bokor murka Allah. Apa yang dimaksud dengan 7 bokor murka Allah? Murka Allah yang sempurna. Karena memang itu adalah akibat dosa. Saudara. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Bapa, kalau boleh, ambil cawan ini daripadaku. Bayangkan saudara-saudara. Dia harus terima itu cawan murka Allah. Yesus bukan hanya disakiti secara fisik. Bukan hanya disalib. Bukan hanya dicambuk. Tapi dia disakiti secara mental saudara-saudara. Ketika sahabat-sahabatnya mengkhianati dia. Ya. Ketika dia harus dihina, dicaci. Dia harus dipilih, dikatakan orang bersalah, padahal bukan dia yang bersalah. Bahkan dia harus sakit secara roh, karena menerima murka Allah itu. Ya.
Makanya apa kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-21. Baca firman Tuhan. Yang ke-50, 2 Korintus 2 5 ayat 21. ayatnya yang ke-21. 21. Maka ia yang tiada mengenal dosa Ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita, dibuatnya menjadi dosa karena saya dan saudara, supaya kita ini akan menjadi supaya kebenaran kita dibenarkan. Allah di dalam Dia. Iya. Kita manusia yang melakukan dosa. Ya. Bahkan kita bukan hanya melakukan dosa, kita hidup dalam keadaan berdosa dan terpisah dari Allah, saudara-saudara. Ya. Ketika kita dalam dosa, Allah berkata, ketika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan mati hari ini juga. Bukan hanya mati tubuh, tapi mati jiwa dan mati roh, saudara-saudara. Artinya apa? Siap dibawa kepada kebinasaan kekal. Dan saudara tahu, ketika masuk neraka, di sana penghukuman kekal tidak akan pernah berhenti. Kekal selama-lamanya, melampaui keabadian. Kalau Yesus tidak menebus saya dan saudara. Ya. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 23. Apa kata firman Tuhan? 10, seperti yang tersurat demikian ini, bahwa tiadalah seorang yang benar, Ya. bahkan seorang pun tiada. Ya, 23. Ayat 23, sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Tidak ada seorang yang benar, kata firman Tuhan. Semua kita sudah melakukan dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Imago Dei, citra Allah, visual Allah sudah hilang karena dosa. Saudara-saudara. Tapi Yesus Kristus memulihkan itu semua. Ya. Dalam peristiwa Barabas, kita melihat kebenaran yang sangat nyata di dalam Injil. Orang yang bersalah dibebaskan, orang yang tidak bersalah dihukum. Makanya tidak usah heran akhir-akhir ini, saudara-saudara. Ya. Justru banyak yang bersalah dibebaskan, tapi yang tidak bersalah itu yang dihukum. Ini kenyataan yang terjadi, saudara-saudara. Ya. Bahwa Kristus mengambil kutuk dosa kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya dia tidak terima, saudara-saudara. Ya. Lewat salib Kristus, kasih Allah bukan hanya dinyatakan, tetapi kasih Allah dibuktikan, saudara-saudara. Kasih Allah dikerjakan secara efektif. Ya. Salib itu benar-benar menyelamatkan saya dan saudara. Ya. Makanya salib itu adalah tanda kemenangan kita atas dosa dan maut. Salib itu bukan hanya menawarkan keselamatan, tapi memang benar-benar menyelamatkan. Dosa, penghukuman, kutuk, tuduhan, penyakit, maut, segala kutuk Taurat, itulah yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Makanya ketika di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat yang ke-30, apa yang dia katakan? Sudah selesai. Apa yang selesai? Dia sudah bayar lunas dosa kita di atas kayu salib. Dan saudara tahu, bukan hanya itu. Saat dia mati di atas kayu salib, perjanjian Abraham, berkat Abraham, bahkan berkat keselamatan itu menjadi bagian kita orang kafir. Coba kita baca itu. Galatia pasal 3, 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu, dengan menjadi suatu kutuk karena kita, karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Terkutuk tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Supaya berkat Ibrahim sampai kepada orang kafir. Supaya berkat Abraham sampai kepada saya dan saudara orang kafir. Di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan supaya kita menerima roh yang dijanjikan itu oleh Supaya sebab kita menerima iman. roh yang dijanjikan itu oleh karena iman, saudara-saudara. Ya. Kasih Yesus itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang menuntut harga yang sangat mahal, saudara-saudara.
Makanya kasih saya selalu katakan kepada saudara, bukan hanya perkataan, tapi kasih harus dibuktikan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yesus Kristus dia membuktikan kasih Allah bagi saya dan saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 kata firman Tuhan. Sebab kamu ketahui ya, bahwa kamu telah ditebus daripada cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi daripada nenek moyangmu. Dan dengan apa? Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang mulia, yaitu darah Kristus, yaitu darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kenapa bukan dengan darah saya dan saudara? Karena kita sudah terkontaminasi dengan dosa. Makanya imam-imam ketika mempersembahkan korban sebagai pengampunan dosa, mereka tidak boleh mengambil domba yang bercacat celah. Itu menggambarkan harus ada seorang yang tidak punya cacat, tidak punya celah untuk menebus saya dan saudara. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Ya. Di kayu salib saya katakan tadi, dia menanggung murka Allah atas dosa saya dan saudara. Dan keadilan Allah terpuaskan. Sehingga apa? Sehingga kita manusia diperdamaikan dengan Allah. Saudara, Allah tidak akan pernah membiarkan dosa tidak tanpa penghukuman. Coba kita baca. Baca bantu saya dengan Alkitab firman Allah yang hidup. Supaya saudara lebih jelas. Kalau saya baca terjemahan baru kurang jelas. Saudara tidak akan mengerti. Tapi saya baca di dalam Alkitab firman Allah yang hidup. Ada? Tolong baca. Roma 3 ayat 25. Dengar baik-baik. Roma 3 ayat 25. Sebab Allah mengutus Kristus Yesus untuk menanggung hukuman atas dosa kita dan mengakhiri murka Allah terhadap kita. Garis bawahi. Allah mengirim Yesus Kristus untuk apa? Menanggung dosa kita, untuk mengakhiri murka Allah terhadap kita. Terus? Darah Kristus dan iman kita dipakainya sebagai jalan untuk membebaskan kita dari murkanya. Dengan jalan ini ia bertindak adil sekali. Dengan jalan ini Allah bertindak adil. Kenapa dia adil? Dia harus tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Ia tidak menghukum mereka yang berdosa pada masa-masa yang lalu. Ia tidak menghukum saya dan saudara atau orang-orang yang berdosa di masa lalu. Sebab ia menantikan saatnya Kristus akan datang dan menghapuskan dosa mereka. Karena ia menunggu sampai Yesus ada untuk menghapuskan dosa saya dan dosa saudara. Mengerti sampai sini saudara-saudara? Ya. Artinya apa? Saya katakan Allah tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Tetapi Allah menahan dan tidak menghukum manusia. Karena Yesus yang akan menggantikan itu semua. Ya. Itulah cawan murka Allah yang diterima oleh Yesus. Saudara. Ya. Karena itu saudara. Ketika dikatakan salib Kristus menembus hidup kita. Itu berarti karya keselamatannya bukan hanya memberikan pengampunan secara legal bagi saya dan saudara, ya, tapi harusnya mengubah kehidupan kita secara nyata. Amin. Ya. Makanya saudara-saudara, kita yang ditebus daripada hidup kita yang lama, jangan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri. Jangan lagi hidup dengan caramu, tapi hiduplah dengan cara Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Baca ayat 15 dan ayat 17. Coba terjemahan baru. 2 Korintus 5 ayat 15 dan ayat 17 Alkitab terjemahan baru. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau engkau mengaku Yesus mati untukmu, engkau jangan hidup lagi untuk dirimu sendiri, tapi hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Seharusnya engkau menjadi ciptaan baru. Ketika engkau percaya, engkau lahir baru daripada air dan roh. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Firman Allah katakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Kamu sudah dibayar dengan harga yang tunai.
Sebab itu permuliakanlah Allah dengan tubuh. Ya. Kita hidup karena kasih karunia Allah, saudara-saudara. Dan orang yang hidup di dalam kasih karunia berhenti berbuat dosa. Ya. Roma 6 ayat 1-2 firman Tuhan bilang, saudara-saudara. Ya. Apakah boleh kita bertekun di dalam kasih karunia supaya semakin di dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah-tambah? Nyanda. Kalau engkau mengaku kau hidup dalam kasih karunia, engkau harus berhenti berbuat dosa. Makanya saudara, kasih Allah itu bukan cuma konsep. Ya, kasih Allah itu bukan hanya rencana. Kasih Allah itu bukan hanya legenda atau cerita yang belum tentu benar kebenarannya. Melainkan itu adalah tindakan nyata di atas kayu salib, saudara-saudara. Ya, dia menanggung dosa. Dia mematahkan kutuk. Dia mengalahkan kuasa maut. Dia membawa penghukuman, membawa kita dari penghukuman kepada anugerah. Dia membawa kita dari kematian kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Makanya saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, respon yang benar bukan hanya tentang kekaguman kita atas kematiannya. Bukan hanya rasa haru. Respon yang benar bukan hanya air mata yang mengalir dari matamu, saudara-saudara. Tapi respon yang benar adalah pertobatanmu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Respon yang benar adalah iman yang benar kepada Tuhan. Dan respon yang benar adalah kehidupan yang diubahkan di dalam Kristus. Mau merubah hidup kita, saudara-saudara? Hah? Saudara, kalau saudara tidak mau merubah hidup kita, cawan murka Allah yang tadinya Yesus terima, itulah yang akan saudara terima di zaman antikris, saudara. Ya. Kalau kita tidak mau merubah hidup kita hari-hari ini, saudara akan bayar dengan darah sendiri. Sebab itu selagi masih ada kesempatan, ubahlah hidup saya dan saudara. Ya. Itu respon yang benar. Respon yang benar bukan nanti saudara menangis-menangis terharu ketika Yesus mati. Bukan hanya kekaguman, ya, bukan hanya air mata, tapi yang Tuhan minta pertobatan yang sungguh dalam hidup. Itu yang Tuhan minta. Dan apa kata Efesus 4 ayat 24? Kenakan itu manusia baru. Karena ketika engkau sudah di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Sebab itu saudara, jadilah Barabas yang dibebaskan dan yang diubahkan oleh kasih Bapa. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.